Seorang aktor bisa membangun karir selama bertahun-tahun dan kehilangannya dalam satu malam. Pada tahun 2021, Kim Sen-ho adalah salah satu pria paling dicintai di Korea. Wajahnya ada dalam setiap layar. Dia adalah simbol perfect boyfriend di Asia. Lalu satu posting anonim muncul tanpa pengadilan, tanpa bukti, tanpa kesempatan berbicara. Dalam 72 jam kontrak dibatalkan. Acara TV menghapus wajahnya. Ini bukan skandal selebriti, ini adalah eksekusi sosial. Seorang pria yang dihancurkan oleh algoritma, dibuang oleh industri dan dipaksa memulai dari nol di dunia yang tidak memaafkan kesalahan. Inilah kisah Kim Sen-ho. Di sebuah kota kecil di Korea Selatan pada tanggal 8 Mei 1986, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan dikenal dunia sebagai Kim Sen-ho. Namun sebelum wajahnya memenuhi layar televisi, sebelum namanya diteriakan oleh penggemar di berbagai negara, dia hanyalah seorang anak yang pendiam dari keluarga biasa. Tumbuh di lingkungan yang tenang, jauh dari gemerlap industri hiburan show. Sen-ho kecil dibesarkan dalam rumah yang sederhana dengan orang tua yang bekerja keras dan hidup yang berjalan dalam ritme khas masyarakat kelas menengah Korea Selatan. Di sekolah dia dikenal sebagai murid yang tenang, observatif dan sangat sensitif terhadap emosi orang lain. Dia punya satu ciri yang menonjol, dia memperhatikan. Dia memperhatikan cara orang berbicara, cara orang diam, cara emosi muncul dan disembunyikan. Kemampuan ini yang kelak akan menjadi inti dari aktingnya, lahir dari masa kecil yang diwarnai oleh satu trauma besar. Ketika Kim Sen-ho masih sangat muda, seorang pria masuk ke dalam rumah mereka dan mencoba melakukan perampokan. Peristiwa itu berlangsung singkat, tapi dampaknya panjang. Sen-ho kecil menyaksikan ibunya diserang, ketakutan, kekacauan, suara benturan, jeritan, semuanya tertanam di pikirannya. Bagi seorang anak kecil, pengalaman ini bukan sekedar memori, itu menjadi retakan psikologis yang diam-diam membentuk kepribadiannya. Sen-ho menjadi lebih tertutup, lebih waspada, lebih sensitif terhadap perubahan emosi orang lain. Dia belajar membaca ruangan karena masa kecilnya mengajarkan bahwa bahaya sering datang tanpa peringatan. Namun justru dari trauma itu, dia menemukan satu tempat yang terasa aman, yaitu panggung. Saat duduk di bangku SMA, Sen-ho mulai terlibat dalam drama sekolah. Di atas panggung dia bisa menjadi orang lain. Dia bisa mengendalikan narasi, dia bisa menentukan kapan sesuatu dimulai dan kapan sesuatu berakhir. Dunia yang kacau bisa diatur melalui naskah, emosi yang berbahaya bisa disalurkan melalui karakter. Dia jatuh cinta pada teater. Setelah lulus, Kim Sen-ho memilih jalur yang tidak biasa di Korea Selatan modern. Dia tidak langsung masuk dunia idol atau televisi. Dia mendaftar ke Seoul Institute of the Art, salah satu sekolah seni paling bergengsi di Korea, dan memfokuskan diri pada teater. Di sana dia adalah aktor pekerja. Dia belajar membangun karakter dari dalam, bukan dari penampilan luar. Dia mempelajari nafas, gerak, ritme, dialog, dan terutama kejujuran emosional. Selama bertahun-tahun, Kim Sen-ho hidup di dunia yang nyaris tidak terlihat publik. Dia tampil dalam produksi teater kecil, musikal, drama panggung yang hanya disaksikan ratusan orang. Dia tidur di kamar yang sempit, dia hidup dari honor kecil, dia menjalani audisi tanpa akhir. Banyak temannya menyerah dan beralih ke pekerjaan lain. Dia bertahan. Baru pada usia lebih dari 30 tahun. Sebuah usia yang dalam industri hiburan Korea sering dianggap terlambat. Kim Sen-ho akhirnya masuk televisi lewat drama Good Manager tahun 2017. Dia bukan pemeran utama, dia memainkan peran pendukung sebagai staf kantor yang kaku dan gugup. Tapi sesuatu terjadi. Penonton memperhatikannya. Ada sesuatu yang dalam caranya berbicara, dalam cara dia berhenti sejenak sebelum merespon, dan dalam tatapan matanya yang terasa nyata.
Dia tidak berakting seperti aktor TV biasa, dia berakting seperti manusia sungguhan yang kebetulan ada di layar. Peran demi peran datang. Strongest Delivery Man, Two Cups, You Drive Me Crazy. Lalu datang titik balik besar, 100 Days My Prince, tahun 2018. Sebagai karakter Jung Jae-yoon, Kim Sen-ho mencuri perhatian dari pemeran utama. Media Korea mulai membicarakannya. Aktor pendukung yang mencuri layar. Dia mulai memiliki fandom sendiri dan lebih penting dia mulai dipercaya. Namun ketenaran sejati datang pada tahun 2020 lewat drama Startup sebagai Han Ji Pyeong, seorang investor dingin dengan masa kecil penuh luka. Kim Sen-ho menciptakan salah satu karakter paling ikonik dalam sejarah K-drama modern. Ji Pyeong bukan pahlawan, dia sinis, terluka, canggung secara emosional, dan justru itu membuat jutaan penonton jatuh cinta. Fenomena yang tidak terduga terjadi. Penonton lebih menyukai pemeran kedua daripada pemeran utama. Media menyebutnya second lead syndrome terbesar di kata ini. Fandom internasional meledak. Nama Kim Sen-ho menduduki trending global untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Aktor yang menghabiskan selebih dari 1 dekade di panggung kecil kini menjadi wajah Korea ke dunia. Drama itu sukses besar, rating tinggi, penjualan internasional, iklan, brand ambasador, film besar menunggu. Dia akhirnya sampai di puncak. Dan kemudian semuanya runtuh. Pada Oktober 2021, seorang perempuan yang menggunakan inisial A memposting di komunitas online Korea, Netpan and DC Inside. Dia tidak menyebut nama Kim Sen-ho, tapi menyebut aktor K. Usia dan kronologi yang mudah diidentifikasi publik. Fakta bahwa pria ini sedang sangat terkenal lewat drama romantis. Publik dan media dengan cepat menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah Kim Sen-ho. Isi utama tuduhan A mengklaim bahwa dia berkencan dengan aktor K selama lebih dari 1 tahun. Dia hamil. Aktor K menekannya untuk melakukan aborsi. Dia mengaku akan menikahinya setelah itu. Setelah aborsi dilakukan, aktor K memutuskan hubungan dan menghilang. Narasinya dipengkai sebagai seorang perempuan biasa yang dikorbankan oleh aktor terkenal yang bermuka dua. Tuduhan itu menyebar seperti api. Dalam hitungan jam, kontrak iklan dibatalkan. Film menghapus namanya. Drama yang belum tayang menghapus wajahnya. Media membunuh reputasinya. Tanpa pengadilan, tanpa penyelidikan, tanpa klarifikasi, Kim Sen-ho menjadi musuh publik nasional. Pada 20 Oktober 2021, Kim Sen-ho meliris surat permintaan maaf. Inti dari isinya itu adalah dia mengakui bahwa dia pernah menjalin hubungan dengan wanita itu. Dia meminta maaf karena menyebabkan luka, tapi dia tidak menyebut aborsi, pemaksaan, atau detail lainnya. Ini adalah kesalahan strategis yang besar karena publik menafsirnya sebagai pengakuan implisit bahwa semua tuduhan itu benar. Di Korea, permintaan maaf tanpa klarifikasi berarti pengakuan. Setelah itu, dia menghilang sepenuhnya dari publik. Beberapa minggu kemudian, situasi berubah. Perempuan A merilis klarifikasi melalui media Dispatch. Dalam klarifikasi itu, dia mengakui bahwa Kim Sen-ho tidak pernah memaksanya secara langsung. Dia mengatakan keputusan aborsi dibuat setelah diskusi bersama. Dia mengakui hubungan mereka tidak sesederhana narasi korban versus penjahat. Beberapa poin penting yang muncul, mereka berdua memiliki konflik. Ada miskomunikasi, ada emosi, ketakutan, ketidaksiapan dari kedua belah pihak. Artinya, versi awal yang membuat Kim Sen-ho tampak seperti penjahat kejam itu tidak akurat. Tapi kerusakan sudah terjadi. Setelah Oktober 2021, Kim Sen-ho secara efektif menghilang dari dunia yang telah membesarkan namanya. Bukan secara simbolis tapi secara nyata. Namanya tidak lagi muncul di papan iklan Seoul. Wajahnya dihapus dari poster-poster drama dan film yang masih dipajang di stasiun subway. Dalam hitungan hari, seorang aktor yang baru saja disebut sebagai national sweetheart berubah menjadi sosok yang seolah-olah tidak pernah ada. Di Korea Selatan ini bukan sekedar skandal, ini adalah penghapusan sosial. Namun justru di dalam kekosongan itulah sebuah fase baru dimulai. Di apartemennya, jauh dari kamera dan media, Kim Sen-ho menghabiskan minggu-minggu pertama dalam keadaan yang oleh orang terdekatnya digambarkan sebagai diam yang berat. Dia tidak keluar rumah, dia tidak mengangkat telepon, dia membaca ulang naskah-naskah lama.
Dia menonton ulang rekaman panggung teaternya sendiri dari bertahun-tahun sebelumnya. Dunia yang dulu penuh sorak-sorai kini sunyi. Sebagian besar aktor Korea yang jatuh dalam skandal akan mencoba menyelamatkan diri dengan satu atau dua cara: menyerang balik atau menghilang selamanya. Kim Sen Ho memilih jalan ketiga. Dia tidak menyerang, dia tidak melarikan diri. Dia menurunkan dirinya, turun dari layar, turun dari industri televisi, turun dari dunia yang penuh algoritma dan opini. Kembali di tempat di mana dia belajar kali pertama menjadi aktor, panggung teater. Teater adalah dunia yang keras, tidak ada editing, tidak ada kamera untuk menyelamatkan kesalahan. Tidak ada PR yang bisa memperbaiki kesan. Jika penonton tidak percaya, mereka tidak akan bertepuk tangan. Dan di Korea, teater adalah tempat di mana reputasi sejati seorang aktor diuji. Bukan reputasi publik, tapi reputasi profesional. Ketika Kim Sen Ho kembali ke teater, dia melakukannya tanpa pengumuman. Tidak ada siaran pers, tidak ada wawancara. Dia hanya muncul dalam daftar pemain produksi. Dia tidak datang untuk dikasihani, dia datang untuk bekerja. Di ruang latihan yang kecil, tanpa kamera, tanpa fans, Kim Sen Ho kembali menjadi aktor yang dulu. Menghafal dialog, dia berdiskusi tentang karakter, dia memperbaiki intonasi dan timing. Orang-orang yang bekerja dengannya melihat sesuatu yang berbeda dari aktor yang dulu muncul di variety show. Dia lebih sunyi, lebih hati-hati, lebih fokus. Seolah-olah kejatuhan itu telah memotong sesuatu di dalam dirinya. Bagian yang mengejar pengakuan dan menyisakan bagian yang hanya ingin jujur di atas panggung. Reputasi di industri tidak dibangun dengan konferensi pers, dia dibangun di ruang ganti, di belakang panggung, di antara sutradara, aktor, dan kru. Dan di sanalah Kim Sen Ho perlahan membangun ulang dirinya. Sutradara teater mempercayainya, aktor lain mau berbagi panggung dengannya. Kru tidak menolak bekerja dengannya. Ini adalah bahasa yang tidak pernah dibaca publik, tapi sangat dimengerti oleh industri. Orang ini masih layak dipercaya. Namun dunia hiburan Korea tidak memberi jalan kembali lewat televisi. Drama TV terlalu bergantung pada citra, terlalu dekat dengan opini publik, terlalu berisiko bagi sponsor. Maka pintu yang terbuka untuk Kim Sen Ho bukanlah drama, melainkan film. Film di Korea memiliki ekosistem yang berbeda. Dia lebih terlindung dari reaksi instan netizen. Dia lebih dihargai sebagai karya seni daripada produk iklan. Dan disitulah mengapa proyek seperti The Chill Day, dulu dikenal sebagai Sad Tropic, menjadi sangat penting. Ini bukan kisah cinta manis, ini adalah film gelap, brutal, penuh karakter abu-abu. Dan Kim Sen Ho tidak lagi tampil sebagai pria hangat yang bisa dijadikan poster, melainkan sebagai sosok yang tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Pilihan ini bukan kebetulan. Dia sedang membunuh citra lama, pria yang sempurna, pajak ideal, dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih jujur. Manusia yang retak. Di saat yang sama, fandom internasional tidak pernah benar-benar pergi. Di luar Korea, banyak penonton merasa skandal itu lebih rumit daripada yang diberitakan. Mereka terus menonton ulang dramanya, membicarakan aktingnya. Mereka menunggu. Dan industri Korea yang semakin bergantung pada pasar global tidak bisa mengabaikan fakta itu. Pada pertengahan 2024, Kim syuting Can This Love Be Translated? Drama romantis Netflix yang diproduksi oleh Hong Sister menandai kembalinya Kim sebagai pemeran utama drama romcom besar setelah masa hiatus dari drama Korea mainstream. Proyek ini akhirnya dirilis pada 16 Januari 2026 di Netflix, memperkenalkan Kim sebagai Jo Ho Jin, seorang interpreter multibahasa yang terjebak dalam hubungan emosional yang rumit dengan karakter Go Yeon Jung. Dia juga tampil sebagai cameo dalam serial Netflix When Life Gives You Tangerines bersama IU. Sebuah drama slice of life yang disambut dengan hangat oleh penggemarnya, menampilkan chemistry emosional yang kuat antara kedua tokoh utama. Pada akhirnya, Kim Sen Ho tidak kembali sebagai pahlawan. Dia kembali sebagai seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan masih memilih untuk berdiri. Industri yang dulu memujanya menjatuhkannya tanpa ragu. Publik yang dulu mencintainya berbalik dalam semalam. Dan yang tersisa hanyalah satu hal yang tidak bisa dihapus oleh siapapun, kemampuannya untuk menjadi aktor.
Di atas panggung kecil, jauh dari kamera dan trending topik, dia membangun ulang dirinya dalam diam. Tidak dengan klarifikasi, tidak dengan drama, tetapi dengan kerja. Karena di dunia hiburan yang digerakkan oleh algoritma dan kemarahan, reputasi bisa mati. Tapi kebenaran sering berjalan lebih pelan. Ada satu hal yang harus kita waspadai di dunia yang menghakimi lebih cepat daripada mencari kebenaran. Satu kehidupan bisa hancur hanya karena satu cerita yang terdengar meyakinkan. Sekian kisah kali ini. Kita ketemu lagi di kisah yang lain. Bye-bye.